Saya Kezia Buru Sembiring dengan NIM 21120110 akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang karakteristik yang ada pada puisi di media sosial ataupun kemuktahiran pada puisi yang ada di media sosial. Sebelumnya saya izinkan saya untuk share screen. Nah, kita lihat yang pertama yaitu yang saya ambil puisi yang berjudul Pukul 1. Ini saya ambil di Instagram. Nah, bisa kita lihat ya apa namanya? Puisinya yaitu ada di layar. Nah, yang saya analisis yaitu karakter struktur fisiknya. Yang pertama yaitu terdapat dua gambar orang yang sedang duduk. Satu membaca buku, yang kedua memegang gelas. Nah, gambar ini berwarna hitam dan putih dan juga berwarna coklat. Nah, kaitan puisi ini dengan gambar yaitu seseorang yang sedang bercerita tentang kekasih hatinya kepada seorang teman yang duduk di depannya. Eh, tetapi temannya tersebut tidak mendengarkan apa yang diceritakan oleh temannya itu. Dia hanya membaca buku dan tidak mendengarkan apa yang diceritakan oleh temannya. Nah, fitur Instagram ini terdapat 665 like, 3 komentar, dan tidak ada share. Tipologi puisi ini terdiri atas 4 bait dan terdiri atas 21 baris. Diksi ataupun gaya bahasanya, kata-katanya itu dapat mudah dipahami dan menginspirasi. Nah, pada puisi ini tidak terdapat musik ataupun ilustrasi, hanya gambar saja. Nah, mari kita lihat struktur batinnya ataupun makna. Nah, yang pertama saya mendapatkan maknanya itu, menurut saya penulis ini beranggapan bahwa makna pukul 1 ini adalah sebuah kehidupannya dengan pasangannya yang sedang berjauhan ataupun LDR, dan ia beranggapan bahwa pukul 1 ini dia akan bertemu dengan kekasihnya. Dan saya tidak menemukan makna batin ataupun makna gambar menurut ahli. Nah, kita lanjut ke puisi yang kedua, yaitu masih saya ambil dari Instagram. Nah, judulnya itu Tak Mengapa Tak Sekarang. Nah, bisa kita baca puisinya yang ada di layar. Nah, menurut analisis saya itu gambarnya ini sebuah gambar yang ditunjukkan di jalanan yang sedang terjadi kemacetan. Nah, bisa kita lihat ya, dan pada gambar ini terdapat kata Tak Mengapa Tak Sekarang. Itu adalah judul puisi yang ada pada Instagram ini. Nah, kaitan gambar dengan puisinya itu sangat berkaitan karena puisinya ini menceritakan tentang kemacetan jalan dan itu dikaitkan dengan doa kita kepada Tuhan yang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan ataupun cepat di eh, cepat direspon Tuhan doa kita itu. Nah, fitur Instagram ini terdapat 1687 like, 8 komentar, dan tidak ada share. Tipologi puisinya terdapat 5 bait, 5 bait ya. Nah, diksi ataupun gaya bahasanya ini, pemilihan katanya mudah dipahami dan sederhana, tapi tetap memiliki nilai keestetikan dan menekankan sikap perubahan dan semangat baru. Nah, pada puisi ini tidak terdapat musik ataupun ilustrasi puisi, hanya terdapat gambar saja. Nah, makna yang saya dapat itu lalu lintas dimaknai sebagai permintaan kita kepada Tuhan yang dilambangkan dengan kemacetan di jalan, mengatakan bahwa setiap doa yang kita minta kepada Tuhan tidak tidak tahu siapakah yang pertama akan dikabulkan. Kita tidak mengetahui siapa yang akan dikabulkan Tuhan terlebih dahulu. Nah, makna batin yang saya dapatkan ataupun menurut ahli itu, menurut Margaret dan kawan-kawan pada tahun 2015, kemacetan adalah turunnya tingkat kelancaran arus lalu lintas yang ada pada jalan dan sangat mempengaruhi pelaku perjalanan, baik yang menggunakan angkutan umum maupun angkutan pribadi. Hal ini berdampak
ketidaknyamanan serta menambah waktu perjalanan bagi pelaku perjalanannya. Kaitannya dengan puisi adalah kita harus bersabar dalam menjalani hari-hari kita. Belum tentu semua doa yang kita inginkan, kita panjatkan kepada Tuhan, belum tentu itu langsung dikabulkan oleh Tuhan. Dan kita dilatih untuk bersabar pada puisi ini. Yang ketiga, masih di Instagram. Saya mengambil semuanya puisinya ini di Instagram. Judulnya itu Sanksi Revolusi. Bisa juga kita baca ya. Yang pertama ini terdapat gambar. Diperlihatkan gambar pada puisi ini, bisa kita lihat seorang wanita yang berambut pendek sedang berdiri di belakang jendela dan menatap ke depan. Gambar tersebut terlihat berwarna gelap, seakan menggambarkan suasana hati sang wanita yang sedang berdiri di sana. Kaitannya puisi dengan gambar ini adalah tidak ada puisi, menurut saya tidak ada karena puisi bercerita tentang revolusi, terlihat gambarnya seorang wanita yang menatap keluar jendela. Tidak ada kaitannya gambar dengan puisi karena puisinya menceritakan tentang revolusi, tetapi gambarnya tentang wanita yang sedang sedih gitu. Nah, tipologinya fitur Instagramnya ini terdapat 365 like, tidak ada komentar dan tidak ada share. Tipologinya terdapat 11 bait. Diksinya, kata-kata yang dipilih oleh penulis mudah dipahami dan mudah menginspirasi. Puisi ini juga tidak memiliki lagu ataupun musik. Maknanya, seorang yang meyakini bahwa sanksi revolusi itu ada. Dengan adanya sanksi revolusi, semua akan berubah, tetapi penulis hanya berharap yang dia harapkan hanya sebatas mimpi, itu tidak akan kenyataan yang dia harapkan. Yang ketiga ini puisi yang berjudul Selepas Pesan Singkatmu. Bisa kita lihat juga puisinya. Nah, ini bisa saya deskripsikan gambarnya itu. Ada gambar yang menunjukkan seperti patung raja-raja yang ada pada zaman Yunani kuno, yang retak dan dikuasai oleh ular ataupun dililit oleh ular. Nah, kaitannya dengan puisi adalah menurut saya juga tidak ada karena puisi ini berceritakan tentang cemburu dan kaitannya tidak ada menurut saya dengan gambar. Nah, fitur Instagramnya itu terdapat 878 like, 6 komentar dan tidak ada share. Tipologi puisinya terdiri atas 6 bait dan diksinya bahasa yang digunakan bagus dan dapat menginspirasi. Terdapat musik pada gambar ini, pada puisi ini terdapat musik. Nah, maknanya penulis membuat puisi ini bermakna pesan yang dikirimkan oleh seorang kekasih yang hanya menyuruh penulis untuk terus melupakannya dan harus terus melupakannya. Tetapi si penulis masih bersikeras untuk tidak melupakannya. Ia beranggapan bahwa pesan dari sang kekasihnya itu konyol, tidak nyata gitu. Diacuh tak acuh gitu. Nah, dari pesannya ini ia beranggapan bahwa pesan dari sang kekasih itu sama seperti ular yang sama seperti ular yang ditaring ular hanya sebuah kata tetapi beracun. Nah, yang selanjutnya yaitu puisi trauma. Saya deskripsikan puisi ini terdapat gambar, ada gambar wajah yang bermuka dua. Ini yang pertama terlihat gambar yang sedang pasrah ataupun dan gambar kedua yaitu terlihat muka orang yang sedang marah ataupun kecewa dan ada tulisan ataupun seperti tanda tangan di bawah gambar tersebut. Nah, pada fitur Instagram ini terdapat 1044 like, 7 komentar dan tidak ada share. Tipologinya terdapat 4 bait dan diksi kata gaya bahasanya itu mudah dipahami dan tidak terdapat musik ataupun ilustrasi pada gambar, hanya gambar tersebut. Nah, maknanya penulis menulis bahwa ia mudah melewati hari-harinya dengan memasang muka duanya untuk menutupi lukanya yang ia rasakan saat itu, sampai ia menghilangkan cermin yang ada di setiap sudut rumahnya agar ia tidak akan melihat senyumnya lagi gitu. Dia tidak mau melihat senyumnya yang indah itu gitu. Nah, yang selanjutnya itu masih terlintas bayangan dirimu.
Saya bisa mendeskripsikan gambar pada puisi ini. Ada seorang wanita berambut panjang memakai dress putih yang elegan dengan menggunakan topi yang sedang berdiri menatap pemandangan rumput rimbun di hadapannya. Nah, maknanya ini sebuah puisi yang menginginkan dia dengan pasangannya bisa bersatu tanpa ada halangan ataupun tidak adanya restu dari pihak manapun. Dan tipologinya, fitur Instagramnya ini terdapat 23 like, tidak ada komentar dan share. Tidak terdapat musik ataupun ilustrasi pada gambar ini. Nah, yang selanjutnya itu puisi yang berjudul Langit. Nah, pada puisi ini terdapat gambar orang yang sedang berteduh di atas payung berwarna merah. Maknanya, seorang yang sedang ingin bercerita dengan langit sedang bersedih dan berharap ia bisa menceritakan kesedihannya kepada seseorang yang sedang menatapnya bersedih. Fitur Instagramnya 23 like, tidak ada komentar dan share. Terdapat musik yang berjudul Somebody's Watching Me. Yang selanjutnya yaitu Ekspedisi Hati. Nah, saya bisa mendeskripsikan gambar pada puisi ini. Terdapat gambar seseorang yang mengambil foto ataupun mengambil gambar berada di dalam bus yang terlihat gelap, di dalamnya tidak ada penumpang, hanya dia seorang. Nah, maknanya penulis sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan sudah pasrah dengan keadaan yang ada. Fitur Instagramnya terdapat 25 like, tidak ada komentar dan tidak ada share. Tipologi puisi dan gaya bahasanya ini mudah dimengerti dan mudah dipahami. Tidak terdapat musik ataupun ilustrasi pada gambar pada puisi dan hanya terdapat gambar saja. Yang selanjutnya yaitu puisi Suatu Saat Nanti. Saya bisa mendeskripsikan puisi ini, gambar pada puisi ini terlihat sebuah gambar yang memperlihatkan seorang ibu dengan anaknya yang sedang ia pegang tangannya, dan terlihat hiasan gambar seperti bingkai, yaitu bulu, bunga kering, koin, dan jam pada zaman dahulu. Maknanya, seorang wanita, seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk selalu kuat dalam menjalani hari-hari jika sudah dewasa nanti, sampai ia tak sanggup lagi untuk menggenggam tangan anaknya lagi. Dia harus tetap mengajarkan anaknya tetap kuat, sabar, seperti itu. Fitur Instagramnya itu terdapat 23 like, tidak ada komentar dan share, tipologi dan gaya bahasanya itu mudah dipahami, tidak terdapat musik ataupun ilustrasi pada puisi, hanya gambar saja. Yang terakhir yaitu puisi Sepi. Saya mendeskripsikan puisi Sepi ini, gambar pada puisi Sepi ini yaitu terdapat gambar senja yang terlihat awan tebal membentuk seperti manusia sedang bertegur sapa dan terlihat sangat indah. Maknanya, penulis merasa sepi dan merasa keheningan menghampirinya. Dia menatap sunyinya dirinya seperti paras seseorang yang ia sukai. Ia ingin kembali beristirahat agar tidak lagi terpikir olehnya semua masalah yang ia hadapi. Fitur Instagramnya terdapat 100 like dan 11 komentar, tidak ada share. Tipologi puisi ataupun diksi gaya bahasanya itu sangat mudah dimengerti dan mudah dipahami. Dan terdapat musik dalam gambar tersebut, yaitu musik Korea yang berjudul Senja Sepi. Nah, itulah hasil analisis saya mengenai puisi, kemuktahiran puisi yang ada pada sosial media. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.